Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wa ba'du. Ikhwani al-kiram, kita lanjutkan kajian kitab Nihayatul Alam, berakhirnya alam semesta, tentang tanda-tanda hari kiamat kecil dan besar. Yang nomor 11, khuruju ad'iya'in nubuwatid dajjalin al-kadzabin, keluarnya beberapa orang yang mengaku-ngaku jadi nabi, yaitu mereka adalah pendusta-pendusta, dan itu termasuk tanda-tanda kiamat. Dan mereka itulah yang banyak menimbulkan fitnah di tengah-tengah umat. Tentang hal ini ada beberapa hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya la taqumus sa'atu hatta yub'atsa dajjaluna kadzabuna qaribun min thalathina kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Ini hadis sahih di Bukhari Muslim. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai dibangkitkan, dalam satu riwayat hatta yamba'itsah dajjaluna, sampai bangkit pendusta-pendusta qaribun min salathina, kurang lebih 30 orang. Nanti ada keterangan kulluhum, semuanya mereka mengaku annahu rasulullah, bahwasanya adalah utusan Allah atau Rasulullah. Dan sudah terjadi hal ini sejak zamannya Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad sampai sekarang pun ada. Dalam hadis yang lain, Rasulullah juga pernah berpidato di depan para sahabat. Dalam sabda beliau, innahu wallahi la taqumus sa'atu hatta yakhruja salathuna kadzaban akhiruhum al-a'war al-kadzab. Demi Allah, sungguh tidak akan bangkit hari kiamat sampai keluar 30 orang-orang pendusta, maksudnya yang ngaku-ngaku nabi. Akhiruhum, terakhir dari mereka ini adalah al-a'war al-kadzab, yaitu Dajjal yang bermata satu. Terus ada juga hadis dari Thauban radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta talhaqa qabailu min ummati bil musyrikina. Tidak akan bangkit hari kiamat sampai ada beberapa kabilah dari umatku mengikuti orang-orang musyrik. Wa hatta ya'budu al-awthan, sampai beberapa kabilah dari umatku itu menyembah berhala-berhala. Wa innahu sayakunu fi ummati, dan sungguh akan ada di tengah-tengah umatku salathuna kadzabuna, 30 orang pendusta, kulluhum yaz'umu annahu nabiyyun, semuanya mereka mengaku bahwa dia adalah nabi. Wa ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di, dan saya adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Seperti yang disabdakan Rasulullah, diterangkan dalam kitab ini ada 27 orang yang mengaku nabi. Dari 27 ini adalah wanita. Hudzaifah ibn Yaman juga meriwayatkan satu hadis, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ummati kadzabun dajjaluna, di tengah-tengah umatku ada pendusta-pendusta, sab'atun wa ishruna, 27, minhum arba'un niswatin, di antara mereka ada 4 orang wanita. Wa inni khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di, dan sesungguhnya aku adalah penutup para nabi, tidak ada nabi sesudahku. Tentang yang 4 wanita ini masih tidak lengkap dalam sejarah itu, masih ada satu disebutkan yang ada dalam sejarah. Baik, saya baca di sini keterangan dari Syekh Al-Arifi yang sudah terjadi pada zaman Rasulullah, yaitu di akhir hidup beliau.
Sebelum beliau wafat, di antaranya ada seorang yang bernama Al-Aswad Al-Ansi. Dia itu mengaku nabi di Yaman. Tapi dia tidak lama itu. Hanya ada berapa bulan saja, ada 3 atau 4 bulan saja, setelah itu dia dibunuh. Ceritanya Al-Aswad Al-Ansi ini di Yaman, ketika dia ngaku nabi dan dia menguasai beberapa wilayah di Yaman, disebutkan dalam sejarah bahwasanya dia itu menikahi seorang wanita bernama Sajah. Ketika itu Rasulullah terus menulis surat kepada orang-orang muslimin di Yaman, mengajak mereka supaya memerangi Al-Aswad Al-Ansi, dan dia dibunuh dengan bantuan istrinya, di mana istrinya itu didapat secara paksa setelah suaminya dibunuh. Kemudian istrinya itu dikawini. Istrinya itu seorang muslim, seorang muslimah, orang Islam. Akhirnya pembunuhnya itu minta bantuan kepada istri yang namanya siapa, Sajah atau siapa, bukan, namanya Izzat. Jadi dari Bazan Al-Farisi, jadi dia punya suami namanya Bazan, orang Persia, itu yang dibunuh. Izzat nama istrinya. Yang membunuh Aswad Al-Ansi adalah Fairuz, bernama Fairuz. Jadi di suatu malam Fairuz itu datang sepakat dengan istrinya untuk membunuh, karena istrinya dendam karena dia diambil paksa setelah suaminya dibunuh. Akhirnya dia diberi minum oleh istrinya itu, oleh Azad nama istrinya. Dari Persia juga. Dia memberi minum khamr sampai mabuk dan dia tertidur. Ketika itulah Fairuz masuk, dan istrinya menunggu. Ketika ditikam dengan senjata oleh Fairuz, dia itu teriak. Jadi suaminya itu teriak, ya Al-Aswad Al-Ansi itu, maksudnya menggerang, kesakitan. Akhirnya beberapa orang sekitar rumahnya atau bodyguard-bodyguardnya Al-Ansi itu bertanya kepada istrinya. Apa jawaban sang istri? Dan disebutkan itu sang nabi sedang mendapat wahyu, padahal sudah mati ketika itu kan, dibunuh ya. Akhirnya sudah kesohor berita kematiannya di mana-mana. Orang-orang orang Islam sudah mengiklankan kematian dia. Malah ada yang menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Nabi Muhammad ternyata malam harinya sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Al-Ansi sudah terbunuh. Itu dalam sejarah disebutkan, qatalahu rajulun mubarak min ahli baitin mubarakina. Dia dibunuh oleh seorang yang dapat barokah, dan pembunuhnya adalah yang bernama Fairuz. Itu tentang Aswad Al-Ansi. Jadi hanya dia berkuasa 3 atau 4 bulan saja. Yang kedua ada juga seorang yang bernama Tulaihah ibnu Khuwailid Al-Asadi. Dia ini murtad. Termasuk yang murtad gitu kan. Tapi akhirnya dia masuk Islam, dan kembali masuk Islam yang bernama Tulaihah ibnu Khuwailid Al-Asadi ini. Itu terjadi setelah wafatnya Rasulullah, setahun setelah wafatnya Rasulullah, tahun 11 kenabian. Dia yang ngaku-ngaku nabi. Dan dia juga yang termasuk pemimpin dari peperangan Ar-Riddah pada zaman Abu Bakar. Di orang-orang murtad itu setelah wafatnya Rasulullah pada zaman Abu Bakar, tahun 11. Dan dia menguasai di daerah Najd. Sekarang masih masuk Saudi Arabia, masuk wilayah Saudi Arabia bagian timur, Najd. Jadi di kabilah Qai, kabilah Qatafan, di bawah kekuasaan dia. Tapi akhirnya dia itu terus kembali masuk Islam, dan Islamnya baik sampai wafat.
dan dia wafat ketika terjadi peperangan Nahrawan, mati syahid dia. Kemudian diantaranya juga ada yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Ini yang populer di telinga kita, yang terkenal sejak kecil kita, Musailamah Al-Kadzab. Dia itu ngaku juga sebagai nabi, dan juga terjadi pada zaman Abu Bakar. Abu Bakar mengutus bala tentara dipimpin oleh Khalid ibn Walid, Ikrimah ibn Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, Ikrimah, dan Syarahbil ibn Hasanah radhiyallahu anhum. Akhirnya ketika mendengar bahwa Abu Bakar mengirim utusan di bawah pimpinan tentara tadi yang saya sebutkan itu, pasukan pemuka-pemuka orang Islam ketika itu, pemimpin Khalid, Ikrimah, dan Syarahbil, dia juga mengeluarkan bala tentaranya sebanyak kurang lebih 40.000 orang, dan terjadi peperangan. Akhirnya di sanalah Musailamah dengan bala tentaranya mengalami kekalahan, dan Musailamah terbunuh di tangan Wahsy ibnu Harb radhiyallahu anhu. Musailamah Al-Kadzab, Musailamah Al-Kadzab, pembunuhnya Wahsy ibnu Harb. Istrinya bernama Sajah bintul Harith. Lah ini istrinya ini juga yang disebut dalam sejarah juga istrinya yang ngaku nabi. Nah, jadi bersamaan dengan Musailamah ngaku nabi, istrinya juga ngaku nabi. Jadi sebelum dinikahi oleh Musailamah. Tuh, Musailamah Al-Kadzab, Sajah ibnul Harith bintul Harith istrinya. Minhum, ini yang keempat, Sajah bintul Harith At-Taghlibiyah, dari Bani Taghlib. Nah, dia itu orang Nasrani, dan ngaku-ngaku sebagai nabi. Setelah matinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak pengikutnya ketika itu. Sajah itu banyak juga pengikutnya, Sajah bintul Harith. Dan suaminya yaitu tadi Musailamah Al-Kadzab. Kemudian di antara yang ikut dakwahnya dia itu adalah Malik ibn Nuwairah At-Tamimi, dan banyak dari Bani Tamim yang ikut dia. Jadi dia ini ada di Bani Tamim, wanita itu, dan dikawini oleh Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab. Di sini disebutkan dalam kitab ini, sampai ketika dia pernah berperang di Yamamah, dialah bertemu dengan Musailamah Al-Kadzab. Dia yang ngaku nabi, dan dia juga mengiyakan Musailamah, maksudnya mengaku kenabian Musailamah. Akhirnya nabi palsu ketemu dengan nabi palsu, nabi laki-laki yang palsu, nabi perempuan yang palsu. Nah, akhirnya ketika Musailamah terbunuh, dia kembali ke Bani Taghlib lagi, mukim di sana, dan dia masuk Islam. Alhamdulillah. Jadi Sajah bintul Haris ini sampai wafatnya dia Islam, mati dalam keadaan Islam. Dan sebelum matinya, Sajah bintul Haris ini kembali ke pindah ke Basrah yang di Kufah di Irak, dan dia mati di sana, Sajah bintul Haris. Jadi alhamdulillah dia husnul khatimah. Kemudian pada asrul tabi'in, ini tidak salah, pada setelah wafatnya para sahabat, masa tabi'in, ada muncul beberapa nabi, diantaranya Al-Mukhtar ibnu Abi Ubaid Al-Thaqafi, juga dari Bani Thaqif, dari Saudi sekarang. Pertama kali dia katanya ikut aliran Syiah, Tasyayyu' itu loh, yang orang Syiah. Akhirnya banyak pengikutnya dia, sampai akhirnya dia mendapat wahyu dari Jibril, dan dia ngaku nabi. Dan pernah dia berperang dengan beberapa sahabat Nabi, maksudnya kelompok dari sahabat Nabi yang dipimpin dengan Mus'ab bin Zubair, beberapa perangan lainnya, dan dia mati dalam peperangan melawan Mus'ab bin Zubair. Jadi Mukhtar bin Abi Ubaid As-Saqafi mati ketika berperang bersama Mus'ab bin Zubair.
Ada juga pada zaman tabi'in Al-Haris ibnu Sa'id Al-Kadzab. Ini di Damaskus, di Syria, Syam. Mengaku nabi, dia turun bahwasanya mendapat wahyu dari malaikat Jibril, dan akhirnya beritanya sampai kepada khalifah yang ketika itu khalifah dipimpin oleh Abdul Malik bin Marwan. Ketika sampai beritanya diterima oleh Abdul Malik bin Marwan, dia sembunyi, takut diperangi. Akhirnya salah seorang penduduk kota Basrah mengetahui tempat dia di mana. Caranya bagaimana? Dia ingin tahu lebih dalam tentang dia, tentang tentang yang bernama Al-Haris bin Sa'id ini. Dia terus mengaku bahwasanya dia juga percaya. Secara zahir dia percaya, bahkan dia pada orang Islam nih, salah seorang ini. Akhirnya ketika dia dekat dengan Haris bin Sa'id, akhirnya Haris mengatakan, biarkan orang ini, tidak disebutkan namanya siapa, biarkan orang ini terus bersama saya, jangan dihalang-halangi. Kalau dia ingin masuk ke saya, silahkan dia. Akhirnya dia tahu banyak tentang Al-Haris bin Sa'id. Akhirnya dilaporkan kepada Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan langsung mengutus beberapa tentara ke tempat dia itu, dan dia ditangkap, dibawa ke hadapan Abdul Malik bin Marwan. Akhirnya Abdul Malik bin Marwan mengundang beberapa orang ahli fikih, para fuqaha, para ulama untuk memberinya nasihat supaya kembali lagi Islam, jangan murtad, jangan mengaku nabi. Akhirnya dia fa'aba, tidak mau dia. Akhirnya dia dibunuh, oleh Abdul Malik bin Marwan karena tidak mau menerima. Qala Syekh Al-Arifi, dan pada zaman sekarang ini, pada zaman beliau muncul, dan ini sudah mati orangnya, yaitu yang sangat populer ya, sampai sekarang masih ada, yaitu ajarannya Qadianiyah di bawah pimpinan Mirza Ghulam Ahmad Al-Qadiani. Ini yang dari India. Pusatnya sekarang itu ada di Inggris. Dan mereka ini punya televisi besar, mendunia televisinya. Banyak. Hati-hati kalau ada karena yang mereka mengaku Islam juga, tapi nabinya itu Mirza Ghulam Ahmad. Sudah mati, udah lama udah. Bahkan dalam sejarah disebutkan dia pernah ngaku-ngaku akan hidup 80 tahun. Akhirnya belum dia terus mati, belum sampai seperti dia katakan dia mati. Di antara yang menantang dia ada seorang ulama besar yang bernama Sanaullah Al-Amir At-Tustri. Itu sangat menantang beliau, sangat menantang siapa? Mirza Ghulam Ahmad. Dia meninggal 1908, mati 1908. Akhirnya Al-Qadiani Mirza ini menantang Syekh Syekh Al-Asri tadi itu, Sanaullah itu menantang Al-Qadiani untuk berdebat dan sebagainya. Akhirnya dia terus mati. Kayak mubahalahnya itu diantara kita yang dusta, apa Syekh Sanaullah itu atau dia Mirza Ghulam Ahmad, semoga cepat mati yang dusta. Dia terus berdoa kepada Allah, Syekh Sanaullah itu, semoga yang dusta, yang menyebarkan kebatilan mati. Akhirnya yang lebih dulu mati. Akhirnya dia sakit, Mirza ini, yang katanya ulama mengatakan juga kena penyakit ta'un, ada yang mengatakan dia kena kolera, karena doa dari Syekh Sanaullah itu. Dan mertuanya dalam sejarah disebutkan Abu Zaujatihi, jadi orang tua istri Mirza Ghulam Ahmad ini, ketika Mirza ini sudah kesakitan betul, sakitnya parah,
dia membangunkan saya, kata mertuanya, dan aku datang kepadanya dan aku melihat betul-betul melihat begitu parahnya sakit dia. Terus dia berkata, kata mertuanya, usibtu bil kolera, aku kena kolera. Nah, akhirnya ketika itu dia terus mati. Dan pendusta-pendusta yang mengaku Nabi terus akan berlanjut sampai sekarang. Di Indonesia sudah berapa? Ada Leiden yang sudah mati, Musadik dengan Gavatarnya itu yang mengaku Nabi juga mendapat, dan malah Musadik itu menggabungkan antara Yahudi, Nasrani dan Islam dengan aliran Gavatarnya. Dia pernah dihukum mati, dihukum selama 5 tahun, bukan hukum mati, Gavatar itu. Entah sekarang Musadik beritanya gimana, Allah Ta'ala a'lam. Dan yang terbaru ikhwani, nanti ada ini Paul ini yang terbaru. Nah, kembali lagi kepada tadi yang saya sampaikan, Rasulullah menatakan 27, 4 di antaranya wanita yang ngaku Nabi. Ada juga riwayat yang sahih 30 mengaku Nabi. Gimana menjawabnya? Padahal yang ngaku Nabi lebih dari 30. Banyak itu yang ngaku Nabi itu. Dan masih akan terus sampai ila yaumil qiyamah, banyak akan ngaku Nabi, akan ada. Apa jawabannya? Jawabannya adalah bahwasanya, nih kata ulama, yang 30 orang ini itulah yang 30 ini yang punya syuhrah, yang kesohor dan punya pendapat punya pengikut yang banyak. Itu jawabannya. Adapun yang lain-lain itu sedikit. Nah, termasuk Musadik itu berapa? Sedikitlah dibandingkan dengan yang 30 yang disamakan Rasulullah. Yang terakhir yang baru dilaporkan ke Baris Krim tanggal 17 bulan April ini, itu seorang yang bernama Yosef. Ya, Yosef itu. Dia orang Semarang aslinya, orang Semarang, ngaku Nabi ke-25. Oh, Yosef itu Nabi ke-25 Yosef ini. Yosef Paul Zeng, orang Cina. Nah, dia punya paspor Semarang, diterbitkan di Semarang. Tapi katanya setelah dilaporkan ke Baris Krim bekerja sama dengan Interpol, dia sudah lari ke Hong Kong. Nah, ada berita juga di Hong Kong katanya lari ke Jerman. Tapi kedutaan besar Indonesia di Jerman mengatakan dia sudah keluar di Jerman. Nah, betul ya. Sampai sekarang masih diburu oleh Interpol bersama dengan Polri. Sampai di mana? Karena meresahkan masyarakat. Dia mengaku Nabi dan dia juga orang-orang Kristen sendiri, Katolik, mengatakan dia sudah melecehkan agama mereka karena dia ngaku sebagai pastor, bahkan tidak tercatat sebagai pastor dia itu. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang berita terbaru di Indonesia. Yosef Paul Zeng yang ngaku sebagai seorang nabi yang ke-26. Jadi Nabi Muhammad ke-25, dia nabi yang lewat apa? Lewat YouTube dia, ngaku lewat YouTube, dan dia nantang, laporkan saya ke polisi. Siapa yang berani laporkan ke polisi? Nantang sampai begitu dia. Nah, terima kasih. Sudah kurang 8 menit lagi menjelang waktu maghrib. Mari kita akhiri liqa pada sore hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.